Latar belakang. Dalam kehidupan sosial, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa keterlibatan dan interaksi dengan orang lain. Hubungan yang terjalin dalam masyarakat membentuk berbagai pola perilaku, nilai, dan norma yang mengarahkan tindakan individu. Dalam proses ini, peran kelompok referensi, komunitas, serta pemimpin opini menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan, sikap, dan perilaku seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, mekanisme komunikasi dari mulut ke mulut menjadi salah satu cara paling efektif dalam menyebarkan informasi di antara anggota masyarakat, karena sifatnya yang personal dan dipercaya. Dalam perkembangan teknologi dan globalisasi, bentuk komunikasi ini pun semakin meluas, terutama melalui media digital. Lebih dalam lagi, pemahaman tentang konsep sosial dan pengaturan sosial budaya menjadi kunci untuk memahami bagaimana masyarakat mempertahankan keteraturan, membentuk identitas, dan mengelola perubahan sosial. Nilai, norma, dan institusi sosial berperan dalam menjaga harmoni sekaligus menjadi pedoman dalam bertindak di tengah dinamika kehidupan modern. Berdasarkan pentingnya peran faktor-faktor tersebut, makalah ini disusun untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kelompok referensi, komunitas, pemimpin opini, serta komunikasi dari mulut ke mulut berperan dalam kehidupan sosial, serta bagaimana konsep sosial dan pengaturan sosial budaya membentuk tatanan masyarakat. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelompok referensi dan komunitas, serta bagaimana peranannya dalam kehidupan sosial. Yang kedua, siapa yang disebut sebagai pemimpin opini dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan komunikasi dari mulut ke mulut, dan mengapa hal ini penting dalam penyebaran informasi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan konsep sosial dan pengaturan sosial budaya. Yang kelima, bagaimana konsep sosial dan pengaturan sosial budaya mempengaruhi keteraturan dalam masyarakat. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk memahami pengertian dan peranan kelompok referensi serta komunitas dalam masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui peran pemimpin opini dalam membentuk opini dan perilaku sosial. Yang ketiga, untuk menjelaskan pentingnya komunikasi dari mulut ke mulut dalam interaksi sosial. Yang keempat, untuk memahami konsep sosial dan bentuk-bentuk pengaturan sosial budaya. Yang kelima, untuk bagaimana konsep dan pengaturan sosial budaya memelihara keteraturan dan identitas sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, kredibilitas dan kekuatan persuasif dari kelompok referensi. Kelompok referensi atau reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi individu dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Philip Kotler, kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh terhadap sikap atau perilaku seseorang baik secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung. Individu menggunakan kelompok ini sebagai standar perbandingan untuk memahami norma-norma sosial dan membentuk identitas diri. Selanjutnya, definisi mengenai kredibilitas dan kekuatan persuasif dari kelompok referensi. Yang pertama ada Zulkifli pada tahun 2011 menjelaskan bahwa kelompok referensi adalah sekelompok individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pandangan, norma, serta perilaku konsumen. Suatu kelompok dapat menjadi kelompok referensi apabila nilai, sikap, dan perilaku anggotanya diadopsi oleh individu lain sebagai pedoman. Yang kedua, menurut Sumarwan, pada tahun 2014, kelompok referensi adalah individu atau kelompok yang secara signifikan mempengaruhi perilaku seseorang dengan memberikan standar nilai dan norma yang berfungsi sebagai acuan dalam cara berpikir dan bertindak. Selanjutnya, jenis mengenai kredibilitas dan kekuatan persuasif dari kelompok referensi. Yang pertama yaitu ada kelompok aspiratif, yaitu kelompok yang diidamkan oleh individu untuk menjadi bagian darinya. Yang kedua, kelompok asosiatif, yaitu kelompok yang menjadi tempat individu berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, ada kelompok disosiatif atau kelompok yang tidak diinginkan oleh individu untuk dikaitkan dengannya.
Dalam kehidupan sehari-hari, individu sering dipengaruhi oleh kelompok referensi dalam mengambil keputusan dan membentuk perilaku sosial. Misalnya, seorang remaja sedang mencari identitas diri cenderung meniru gaya berpakaian dan cara berbicara dari selebritis yang ia kagumi, seperti aktor terkenal dan musisi idola. Dalam hal ini, selebritis berperan sebagai kelompok referensi aspiratif karena menjadi panutan yang diidamkan. Ini menunjukkan bagaimana kelompok referensi hadir dalam berbagai bentuk, memainkan peran penting dalam membentuk sikap serta perilaku individu di berbagai konteks sosial. Peran kelompok referensi. 1. Membentuk identitas. Individu meniru perilaku gaya hidup dan menilai kelompok referensi untuk membentuk identitas diri. 2. Pengambilan keputusan. Pilihan individu dalam konteks pekerjaan dan gaya hidup sering dipengaruhi oleh kelompok referensi. 3. Penyesuaian sosial hidup individu sesuai perilaku mereka agar sesuai dengan norma dan nilai kelompok referensi. Sedangkan komunitas adalah kelompok individu yang terhubung oleh ikatan sosial, nilai bersama, norma, dan kepentingan yang sama. Menurut McLeod dalam Soeharjono Soekarto, komunitas adalah sekutu hidup atau paguyuban yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Komunitas dapat terbentuk berdasarkan lokasi geografis, minat, atau hujan tertentu. Individu komunitas saling berinteraksi dan membentuk hubungan sosial yang erat. Jenis komunitas. Kelas 1. Komunitas berdasarkan lokasi, terbentuk karena kedekatan geografi seperti komunitas desa atau perumahan. 2. Komunitas berdasarkan minat, terbentuk karena kesamaan hobi atau minat seperti komunitas pecinta fotografi. 3. Komunitas virtual, terbentuk melalui interaksi online seperti forum diskusi atau grup media sosial. Peran komunitas dalam kehidupan sosial. 1. Sosialisasi, membentuk individu memahami norma dan nilai sosial. 2. Dukungan sosial, memberi bantuan emosional dan praktis kepada anggotanya. 3. Pembangunan sosial, mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan membangun kemasyarakatan. Selanjutnya, pemimpin dan pengaruhnya terhadap perilaku individu. Menurut Rogers dan Cartano, pemimpin opini adalah individu yang berusaha mengarahkan pengaruh terhadap keputusan orang lain. Sementara itu, Eliasberg dan Sugan mendefinisikan pemimpin opini sebagai orang yang dikenali oleh kelompoknya sebagai sumber informasi dan nasihat yang layak karena keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam konteks komunikasi massa, Paul Lazar Fels menemukan bahwa informasi dari media tidak langsung mempengaruhi individu, melainkan melalui perantara yang disebut pemimpin opini. Mereka menyaring dan menafsirkan informasi sebelum menyebarkannya kepada halayak, sehingga memiliki peran penting dalam proses pembentukan opini publik. Pemimpin opini memengaruhi perilaku individu melalui beberapa cara. Yang pertama, penyebaran informasi. Mereka menyampaikan informasi yang telah disaring dan ditafsirkan kepada anggota kelompok sehingga membantu individu dalam memahami isu atau produk tertentu. Kedua, pembentukan sikap dan perilaku. Mereka dianggap kredibel, pendapat dan perilaku pemimpin opini sering dijadikan acuan oleh individu lain dalam membentuk sikap dan perilaku mereka sendiri. Yang ketiga, percepatan adopsi inovasi. Dalam konteks adopsi inovasi, pemimpin opini memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran dan penerimaan inovasi baru di masyarakat. Yang terakhir, pengaruh dalam media sosial. Di era digital, pemimpin opini seperti konten kreator di platform YouTube memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa keaslian dan kualitas konten yang mereka hasilkan dapat meningkatkan kepercayaan dan niat penonton untuk mengikuti saran mereka. Pemimpin opini memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari individu lain. Dalam kelompok sosial, salah satu ciri utamanya adalah kredibilitas yang tinggi. Mereka dipercaya oleh orang lain karena dianggap memiliki integritas, pengalaman, atau pengetahuan yang memadai dalam bidang tertentu. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai komunikator aktif yang secara rutin berbagi informasi, pendapat, atau panduan kepada orang-orang di sekitarnya, baik melalui percakapan langsung maupun media sosial. Pemimpin opini biasanya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya, sehingga mereka sering dijadikan sumber referensi. Mereka juga cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi, baik karena pendidikan, media posisi sosial, atau jaringan yang dimiliki, sehingga mampu menyerap dan menyaring informasi lebih cepat dan akurat.
Karakter-karakter inilah yang membuat mereka mampu mempengaruhi sikap, keputusan, dan bahkan pola konsumsi individu dalam lingkup sosialnya. Selanjutnya, komunikasi mulut ke mulut dalam penyebaran informasi. Informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth atau WOM merujuk pada penyebaran informasi secara lisan antara individu-individu yang tidak memiliki tujuan komersial langsung. Komunikasi ini biasanya terjadi dalam percakapan sehari-hari antara teman, keluarga, atau kolega dan membahas tentang pengalaman, pendapat, atau rekomendasi terkait suatu merek, produk, atau jasa. WOM memainkan peranan penting dalam proses penyebaran informasi karena dianggap sebagai bentuk komunikasi yang lebih kredibel dan jujur. Informasi yang diperoleh dari orang-orang yang dipercaya memiliki kecenderungan untuk lebih meyakinkan dibandingkan dengan pesan yang disampaikan melalui iklan komersial atau promosi formal lainnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dari mulut ke mulut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses evaluasi konsumen dan pengambilan keputusan pembelian. Hal ini karena WOM berasal dari pengalaman nyata dan tidak disampaikan dengan niat menjual, sehingga penerima pesan lebih cenderung mempercayai dan mengikuti rekomendasi tersebut. Dalam konteks penyebaran informasi, WOM dapat menyebarluaskan pengetahuan mengenai suatu produk atau layanan secara lebih organik dan cepat, terutama ketika topik yang dibicarakannya memiliki daya tarik yang tinggi atau menyentuh kebutuhan emosional penerima. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, bentuk komunikasi dari mulut ke mulut mengalami transformasi melalui apa yang dikenal dengan istilah Electronic Word of Mouth atau EWOM. EWOM merupakan penyebaran informasi secara online melalui platform digital seperti media sosial, forum diskusi, blog, ulasan konsumen, hingga situs e-commerce. Berbeda dengan WOM tradisional yang terbatas dalam lingkup sosial yang sempit, seperti percakapan antar teman atau keluarga. EWOM memiliki potensi menjangkau audiens yang jauh lebih luas tanpa batasan geografis dan waktu. Meskipun EWOM seringkali berasal dari orang asing, kekuatan pengaruhnya tetap signifikan karena didorong oleh konten yang dapat diakses publik seperti rating produk, testimoni, dan ulasan yang bersifat objektif. Salah satu keunggulan utama EWOM dalam penyebaran informasi adalah kemampuannya untuk mempercepat viralitas suatu pesan. Sebuah ulasan atau rekomendasi yang menarik dan informatif dapat dengan cepat menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Hal ini menjadikan EWOM sebagai salah satu alat yang sangat efektif dalam strategi pemasaran dan komunikasi informasi di era digital. Oleh karena itu, baik WOM maupun EWOM memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi publik, memengaruhi opini konsumen, dan menjadi sarana utama dalam menyebarluaskan informasi secara luas dan efisien di masyarakat modern. Sistem sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Pemberian makna konsep sistem sosial budaya dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplanasi deskripsinya melalui kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Konsep merupakan ide, gagasan, atau pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar atau pembawa arti. Pada dasarnya, konsep masih berwujud abstrak atau hanya angan-angan saja, sedangkan sistem merupakan pola-pola keteraturan kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan. Budaya sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat dipandang sebagai suatu sistem atau sistem sosial, yaitu seluruh kehidupan masyarakat dipandang sebagai suatu sistem atau sistem sosial, yaitu suatu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam kesatuan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pengaturan sosial budaya, antara lain sebagai berikut. 1. Tata nilai, terdiri dari nilai agama, nilai kebenaran, nilai moral, nilai vital, dan nilai material. Yang kedua adalah tata sosial. NKRI adalah negara hukum. Semua orang adalah sama di mata hukum. Tata hukum di Indonesia adalah sistem pengayoman yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah tata laku. Dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka tata laku harus berpedoman pada norma-norma yang berlaku, yaitu norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, norma adat istiadat, norma hukum setempat, dan norma hukum negara. Selanjutnya adalah pengaruh sistem sosial dan pengaturan sosial budaya terhadap keteraturan dan identitas sosial masyarakat.
Sistem sosial dan pengaturan sosial budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terciptanya keteraturan dalam masyarakat, serta pembentukan identitas sosial. Sistem sosial mencakup pola-pola interaksi antara individu dan kelompok, serta struktur sosial yang ada dalam masyarakat, seperti keluarga, lembaga, pendidikan, agama, dan pemerintahan. Pengaturan sosial budaya di sisi lain melibatkan norma, nilai, dan tradisi yang memandu perilaku individu dalam interaksi sosial. Keteraturan sosial tercapai ketika individu-individu dalam masyarakat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, sehingga tercipta kesepahaman tentang bagaimana berperilaku dalam berbagai situasi. Sistem sosial yang terorganisir dengan baik memungkinkan adanya stabilitas sosial, di mana setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Misalnya, dalam sistem pendidikan, norma yang mengatur interaksi antara guru dan siswa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang pada gilirannya membentuk pola pikir dan karakter sosial generasi muda. Pengaturan sosial budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial suatu kelompok. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong dalam masyarakat Indonesia atau norma keagamaan dalam komunitas muslim membentuk perilaku kolektif dan memberi landasan bagi individu untuk merasakan kesatuan dalam keragaman. Selain itu, pengaruh pengaturan sosial budaya juga dapat memperkuat identitas sosial masyarakat dengan memfasilitasi pengakuan terhadap keberagaman dalam kerangka kebersamaan. Misalnya, dalam konteks multikulturalisme di Indonesia, sistem sosial budaya yang mengedepankan toleransi dan penghargaan terhadap berbagai suku, agama, dan adat istiadat membantu memperkuat identitas sosial yang inklusif. Di sisi lain, ketika norma sosial dan budaya tidak dihormati atau diterapkan dengan adil, bisa timbul konflik sosial yang merusak keteraturan masyarakat. Dengan demikian, sistem sosial dan pengaturan sosial budaya bekerja saling terkait untuk menciptakan keteraturan sosial yang berkelanjutan, serta menjaga dan memperkuat identitas sosial masyarakat. Ketika keduanya berfungsi dengan baik, masyarakat dapat mencapai keharmonisan meskipun dalam keberagaman dan mampu mengatasi tantangan sosial yang ada. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kelompok referensi dan komunitas memainkan peran penting dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku individu. Pemimpin opini menjadi jembatan penting dalam penyebaran informasi yang dipercaya, baik secara langsung maupun melalui media digital. Komunikasi dari mulut ke mulut termasuk EWOM, terbukti efektif dalam mempengaruhi keputusan konsumen karena sifatnya yang personal dan terpercaya. Sementara itu, sistem sosial budaya dan pengaturannya seperti tata nilai, tata sosial, dan tata laku menjadi fondasi utama dalam menjaga keteraturan sosial dan membentuk identitas masyarakat. Interaksi dari seluruh elemen ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya dengan tempat mereka berada.